Ada 2 ya. Dan semua calon bupati seprovinsi Banten, semua meminta suara rakyat. Semua calon gubernur, semua calon bupati meminta semua rakyat memberikan suaranya. Tapi pelolohnya si calon gubernur itu, pelolohnya si calon bupati itu, rakyat minta mereka bersuara terkait limbah, nggak ngomong. Ada jutaan rakyat Banten cuma meminta calon gubernur, calon bupati berbicara terkait limbah. Mereka nggak punya nyali. Kan pelolok calon gubernur Banten itu, pelolok calon bupati Serang itu, pelolok semua calon bupati di tanah Banten ini. Masa kami minta satu suara cuma doang? Calon bupati, lu ngomong terkait limbah Indakiat, nggak berani, kan pelongok namanya. Mereka meminta suara kita, kita minta suara mereka, nggak mau. Pelongok. Satu. Sekarang rakyat Banten meminta calon gubernur, calon bupati bersuara terkait PIK 2. Kok dari yang berani? Ya kan calon pelongok namanya. Mereka keliling-keliling sibuk nyari suara. Rakyat Banten dikelilingin nyari suara calon-calon gubernur, calon bupati. Rakyat minta mereka bersuara, ribuan rakyat, ratusan ribu rakyat minta tolong bersuara terkait PIK 2. Nggak ada yang berani bersuara. Calon pelongok tidak. Itulah saya kawan-kawan kenapa kemana-mana standby. Jadi sampai saya itu beli wifi portable. Jadi saya pun sudah memperhitungkan di jalan saya ada yang ngapa-ngapain. Kenapa saya punya wifi portable? Karena saya akan melintasi suatu zona yang minus signal. Nah, saya punya bantuan dari wifi portable karena lebih kuat ya sinyalnya. Kenapa saya selalu stay online? Karena bisa saja saya di jalan dicegat, bisa saja itu. Ketika online terus, kegiatan kita tetap ya tinggal klik doang kan langsung online, hitungan detik. Kekuatan saya itu di doa rakyat Banten. Yang kedua, senjatanya apa Maha Esa? Senjata saya handphone. Senjata saya itu handphone online. Mewakili seluruh masyarakat Banten, perjuangan usia Latif. Nah, saya cuma minta 3 hal tadi ya. Demi Allah saya tidak meminta untuk saya sendiri. Minta 3 hal dong tadi. Nah, dari angka 50.000 itu bisa kita negosiasikan. Oh Kak, nggak bisa kalau 50.000. Tapi kalau 30.000, misalnya mungkin kita bisa bantu dalam 3 tahun 30.000 rakyat Banten dipekerjakan. Misal. Saya mungkin kenawar ya udah jangan 30.000 lah, 35.000 lah. Gitu. Artinya kita ini meminta sesuatu itu untuk rakyat Banten. Di Banten banyak pengangguran, yang kerja banyak luar dari Banten itu. Di PT Nekomas, Indakiat itu banyak karyawannya yang bekerja dari luar Banten. Kok bisa? Ya memang begitu. Siapa ini yang melakukan? Ya rakyat Banten yang jadi pengkhianat. Sama sekali PT Nekomas clear, bersih. Yang menghambat ini adalah rakyat Banten yang jadi pengkhianat, oknum rakyat Banten yang jadi pengkhianat, yang melakukan pungli. Jadi penyalur ini harus ada uang sekian puluh juta. Karena bagi-bagi juga, mereka nggak sendirian. Jadi akhirnya yang nggak punya duit tetap dalam kemiskinan, tidak bisa bekerja. Nah, berlebihan tidak permintaan itu, tidak berlebihan. Minta pelaku pungli dipenjarakan. Setelah itu minta 50.000 rakyat Banten dipekerjakan. Rakyat Banten, angka yang saya sebutkan 50.000 itu demi kalian rakyat Banten. Murah rezeki, nggak usah ngeladenin murah rezeki. Itu orang-orang yang ngomong ijazah itu pengalian perhatian doang. Terlalu receh untuk ditanggapin yang begitu. Ada. Dulu Syekh Abdul Karim Tanara ya. Tapi saya kan bukan Syekh Abdul Karim Tanara, saya bukan orang soleh ya. Intinya kita ini kawan-kawan, ketika meminta sesuatu itu, sesuatu yang sudah ada, undang-undang nyari negara kita. Dan untuk rakyat Banten tidak berlebihan. Dan kita sekali lagi tidak ingin menghambat perekonomian, menghambat berjalannya pemerintah. Poinnya kan saya ini menuntut keadilan, menuntut undang-undang diterapkan. Apa? Undang-undang semua yang saya bicarakan. Pelaku pungli tangkap. 50.000 rakyat Banten dipekerjakan.
Tuh lapangannya sudah ada. Yang berpeluang bekerja orang luar yang mampu bayar. Waalaikumsalam, Bapak Senator. Yang ketiga, stop limbah. Jadi kita itu menuntut kepada pemerintahan dan ke semuanya, tolong terapkan undang-undang. Enggak. Siap, Putra Anggara. Banyak ya rekan-rekan kita komunitas yang siap mendukung rakyat Banten. Siap. Bahkan dari Cirebon siap mendukung. Siap kalau terjadi apa-apa dari Cirebon siap mendukung. Siap. Karena Cirebon tetap masih menganggap Banten bagian daripada keluarganya, bagian daripada budaya sejarahnya. Tenang. Makanya saya tak suka dengar kata-kata preman, katanya jaga pik. Dan tidak suka. Saya anggap itu ajakan berperang berarti Islam. Loh, kalau sampai negara memakai jasa preman kan udah kelewatan namanya ini. Berarti negara Indonesia ini tidak baik-baik. Kalau saya masih bisa menghormati kalau polisi, kalau TNI misalnya menjaga ketertiban. Nah, mereka kan tindakan mereka kan diatur hukum, undang-undang. Nah, kalau preman. Jadi jujur kenapa amarah hari ini saya luapkan, karena baru dapat informasi akan ada preman-preman yang melindungi. Demen saya katakan. Oke, demen. Turunkan jasa aja. Berapa puluh ribu preman yang akan backing. Ya, ayo. Kalau memang preman, kalau ini informasi itu valid, mereka nurunkan puluhan ribu preman, perang. Jangankan 10.000, 100 preman tongkrongin. Saya anggap itu tantangan berperang berarti, ngajak perang berarti. Berarti kan sudah bermasalah kalau ada proyek yang menjaga preman. Kayak penjajahan. Kenapa saya menganggap itu lawan berperang? Ini mirip dulu kalau sampai seperti itu. Berarti ini sudah mirip zamannya VOC. Membayar pribumi jadi kacung. Kan ajak mahasiswa Banten biar tambah kencang. Mahasiswa bergerak dengan suara mahasiswa, dengan gayanya mahasiswa. Kiai bergerak dengan caranya kiai, jawara bergerak dengan caranya jawara. Saya bergerak dengan cara saya. Intinya sama. Justru kalau kiai, mahasiswa, jawara, saya gabung, nggak keren. Yang keren kiai bersuara dari pondok pesantrennya, mahasiswa bersuara dari universitasnya, jawara bersuara dari padepokannya. Saya bersuara dari TikTok dengan cara saya. Itu lebih keren, lebih efisien. Ormas atas nama Banten di sini berkuasa, kalau mau masuk kerja kudu bayar dulu ke mereka. Nah, apa ormas apa itu Ambalan? Coba naik, kasih informasi. Nah, kalau nih ada komentar dari Ambalan yang bisa nggak saya pin? Coba kontra Ambalan nih. Admin tolong pin. Oh, bisa saya. Saya screenshot. Oke, ini saya hanya membacain komentator. Ormas atas nama Banten di sini berkuasa. Kalau mau masuk kerja kudu bayar dulu ke mereka. Apapun nama ormasnya, kalau sampai meminta rakyat Banten bayaran untuk bekerja di salah satu pabrik, ormas atau manusia pengkhianat. Ini kayaknya turunan Londo Ireng ini. Buat rakyat Banten. Di antara kita mungkin ada keturunan Londo Ireng. Di antara kita rakyat Banten mungkin ada nenek moyang kita yang pernah jadi kacung Belanda. Tapi itu bukan aib bagi kita. Bukan aib. Anda keturunan siapa itu bukan aib. Karena siapa Anda ditentukan sekarang membela rakyat Banten, memperjuangkan rakyat Banten, atau malah memeras rakyat Banten. Seandainya pun kau keturunan itu bagus, seandainya pun kau keturunan ulama, kalaupun Anda keturunan Londo Ireng, kalaupun Anda keturunan Menir, kalaupun kau keturunan pengkhianat, tapi ketika hidupmu hari ini membela Banten, membela rakyat Banten, maka Anda pahlawan bagi rakyat Banten. Jadi tidak penting siapa buyutmu. Anda keturunan keturunan Menir-Menir. Itu buyut-buyutmu. Jadilah pejuang Banten sekarang untuk rakyat Banten. Jadi kalau ada ormas di tanah Banten meminta bayaran ke rakyat Banten untuk bekerja, itu pengkhianat. Siapapun keturunannya ke atas, mau bagus kek, gua kagak peduli. Dia menciptakan, membuat pengkhianat. Dia menjadikan dirinya ikon pengkhianat. Saya sudah keliling Sumatera, Batam yang namanya pengkhianat orang dalamnya. Iyalah, Ayah Nabil. Jadi intinya di Banten ini dulu ada
londo irengnya. Hanya hukum yang bisa menghentikan semua pungli. Ya iyalah. Cuma yang bertugas di hukumnya ini nih yang enggak jelas kok. Londo ireng itu ya para kacung-kacung Belanda zaman dulu. Kacung-kacung Belanda, pendekar, preman dibayar Belanda jadi pengawal, lalu menjajah sesama anak bangsanya. Tuh londo ireng. Londo-londo itu dari kata Belanda, londo Belanda, Belanda ireng. Saya rekam layar tadi pas teriak-teriak, ternyata nggak ada suaranya. Ya handphonemu nggak jelas. Handphone abal-abal kali. Ada orang besar nih, Ahmad Abdul, orang kecil ruwet pikirannya. Iya. Ya iyalah, yang gampang mah orang besar mah yang penting duit. Iya betul. Orang kecil ruwet pikirannya karena terlalu banyak permasalahan. Sementara kalian orang besar cuma bisa memanfaatkan. Betul. Betul yang Anda komentar itu. Orang kecil pikirannya ruwet karena sudah dalam kemiskinan, ditekan, didikte oleh para penguasa. Sementara kalian penguasa dan orang kaya, otak kalian cuma satu, bagaimana? Cuma cari duit keuntungan, apapun caranya. Ya jelaslah ruwet orang kecil pikirannya. Itu yang komentar ngomong-ngomong adalah keturunan kacung Belanda bukan? Mau ngejatuhin mental saya. Orang kecil, ya kita mau orang kecil. Maka yang kita minta mah hal kecil. Kenapa saya mintanya kecil? Karena orang kecil, permintaannya pun kecil kan. Minta pelaku pungli ditangkap, minta lapangan kerja 50.000 untuk rakyat Banten, minta limbah ditutup. Yang kita minta itu hal-hal kecil bagi penguasa. Bagi gubernur itu tanda tangan, jepret, tutup itu limbah. Itu kan hal kecil. Yang kita minta itu hal kecil, karena kami tahu, kami nggak minta sesuatu yang ribet, pemerintah memfasilitasi pondok pesantren, enggak. Itu hal besar bro, untuk pemerintah karena nggak ada anggarannya. Yang kita minta cuma satu, stop pungli, hentikan limbah, penjarakan pelaku pungli. Ya 3 hal kecil semua ini bagi penguasa, bagi pejabat. Emangnya kawan-kawan, kenapa calon bupati gubernur sampai mengeluarkan biaya miliaran, sementara gaji mereka kalau dikumpulin selama 5 tahun itu tidak akan bisa ngembaliin modal pencalonan? Kenapa? Kenapa? Ya karena karena mereka nggak nyari gaji. Orang pejabatnya takut sama punglinya, ya berarti pejabat plongo. Kalau sekelas gubernur bupati takut sama preman yang melakukan pungli, kan namanya bupati dan gubernur plongo, itu tim siluman. Kalau pejabatnya sekelas bupati dan gubernur takut sama yang melakukan pungli, berarti kan pejabat plongo, berarti gubernur plongo, bupati plongo. Ya kalau lurah wajar takut pelaku pungli, wajar. Kalau sampai pejabat takut pungli seperti komentar sampean, nah berarti kita kan ngebahas yang tinggi aja nih ya. Kalau gubernur takut menggerus pungli, berarti gubernur plongo. Plongonya kenapa saya katakan plongo? Lah sekelas gubernur kok nggak berani nindakin untuk membela rakyatnya? Kan suatu keplongoan kalau takut bahasanya tadi ya. Kan namanya plongo. Gubernur takut sama preman? Kalau takut. Kecuali saya nggak sebut gubernur plongo. Kalau alasannya balas jasa, maka saya tidak sebut gubernur plongo. Misalnya begini nih, preman yang melakukan pungli mendukung calon gubernur lalu jadi, nah terus nggak berani nih, nah nggak beraninya tuh saya anggap wajar, saya nggak sebut plongo, berarti pejabat gubernur pinter. Kalau ada bupati, jadi bupati didukung oleh pelaku pungli, terus nggak ditangkap, nggak ditindaki, berarti bupati pinter, bukan berarti plongo. Paham? Paham? Kalau alasannya itu balas budi, wajar, saya maklum.
Iya maklum. Oh wajar. Kenapa sih bupati dan gubernurnya nggak ngeberantas ini misalnya? Ngeberantas pungli. Oh karena pelaku punglinya tadinya pendukung calon gubernur, calon bupati. Oh wajar. Kenapa saya sebut pelongo? Karena tadi kalau alasannya tadi komentator, oh pejabat takut sama pelaku pungli. Nah, maka saya ukur kalau pejabatnya gubernur takut sama pelaku pungli, pejabat gubernur pelongo. Kalau bupati, berarti Bupati Serang nih khususnya nih terkait tindak kiat. Bupati pelongo kalau ndak berani, kalau takut sama pelaku pungli. Bupati pelongo, siap-siap. Bupati baru Serang, gubernur baru Banten. Hari ini ada Maesa. Siap-siap lo berdua mau gua pelongo-pelongoin. Sekarang gini. Semua calon gubernur di Banten, ada 2 ya, dan semua calon bupati seprovinsi Banten, semua meminta suara rakyat. Semua calon gubernur, semua calon bupati meminta semua rakyat memberikan suaranya. Tapi pelongonya si calon gubernur itu, pelongonya si calon bupati itu, rakyat minta mereka bersuara terkait limbah nggak ngomong. Ada jutaan rakyat Banten cuma meminta calon gubernur, calon bupati berbicara terkait limbah. Mereka nggak punya nyali, kan pelongo calon gubernur Banten itu, pelongo calon bupati Serang itu, pelongo semua calon bupati di tanah Banten ini. Masa kami minta satu suara cuma doang? Calon bupati, lu ngomong terkait limbah indah kiat, nggak berani, kan pelongo namanya. Mereka meminta suara kita minta suara mereka, nggak mau. Pelongo, satu. Sekarang rakyat Banten meminta calon gubernur, calon bupati bersuara terkait PIK 2. Kok nggak ada yang berani? Ya kan calon pelongo namanya. Mereka keliling-keliling sibuk nyari suara. Rakyat Banten dikelilingin nyari suara calon-calon gubernur, calon bupati. Lah rakyat minta mereka bersuara, ribuan rakyat, ratusan ribu rakyat minta tolong bersuara terkait PIK 2. Nggak ada yang berani bersuara. Calon pelongo tidak.